Ya, topiknya adalah dasar teologi kontemporer. Dasar teologi kontemporer. Nah, kita akan melihat beberapa dasar dari teologi kontemporer. Pertama, memakai filsafat sebagai dasar berpikir. Ini hal yang pertama, dasar dari teologi kontemporer. Jadi kata filsafat dalam bahasa Yunani adalah filosofikos, ya, dari filosofia yang berasal dari dua kata, philea atau kasih, cinta, dan sophia, wisdom, kebijaksanaan. Jadi seorang filosofos atau filosofis adalah seorang yang mencintai kebijaksanaan. Itu dari arti kata, ya. Dari dua kata, yaitu philea dan sophia, akhirnya menjadi filosofi. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sering dengan kata filsafat. Jadi filsafat juga adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan, ya. Juga menjadi mata kuliah juga di STT. Ada namanya filsafat, kalau dia jurusan pendidikan, ada filsafat pendidikan, ya. Ada filsafat umum juga. Dan ada banyak macam filsafat. Ya, ternyata salah satu hal yang mendasari teologi kontemporer adalah juga filsafat. Kita mau lihat dulu beberapa definisi yang dibuat oleh para ahli, ya, berkaitan dengan filsafat itu apa. Nah, kita lihat beberapa definisi ini. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran sejati. Jadi ini adalah definisi dari seorang yang bernama Plato, ya. Plato itu adalah seorang filsuf yang berasal dari Yunani tentunya, ya. Dia seorang filsuf terkenal dari Yunani, secara khusus Yunani maksudnya dari Athena, ya. Athena itu adalah ibu kota Yunani. Dia digolongkan sebagai seorang filsuf Yunani kuno, orang penulis buku-buku filsafat, tapi juga pada masanya juga pernah mendirikan sekolah atau akademi di Athena, ya, di Yunani. Jadi dia berkata filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran sejati. Jadi dia berpikir dengan semakin banyak orang berfilsafat, dia akan mencapai kebenaran sejati. Tapi kenyataannya kan tidak pernah bisa melalui filsafat seseorang menemukan kebenaran sejati. Ya kok, kenapa? Ya nanti kita lihat bahwa pada akhirnya filsafat itu semua berpusat kepada pemikiran manusia menjadi background-nya yang melatar belakangi. Kemudian ada yang berikutnya namanya Aristoteles. Menurut Aristoteles bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya termasuk metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Itu menurut Aristoteles. Tidak sama seperti dengan Plato, Aristoteles ini juga adalah seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Ini memang para filsuf terkenal itu dari Yunani, dari Athena, ya. Jadi kalau Aristoteles ini belajar dari Plato, Plato lebih dahulu. Plato itu menjadi gurunya Aristoteles. Dan kemudian Aristoteles ini juga menjadi penulis buku-buku filsafat, termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan
metafisika, ataupun fisika, logika, dan macam-macam sebagaimana kita lihat di sini. Jadi luar biasa ini, orang yang sangat pintar ya, namanya Aristoteles. Kemudian ada juga yang lain namanya René Descartes. Ya, di orang bacanya kadang René Descartes. Jadi kalau kita orang Indonesia kalau baca lurus René Descartes, René Descartes. Jadi dia memberikan juga definisi bahwa yang namanya filsafat adalah kumpulan ilmu pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Nah, ini menurut René Descartes. Filsafat adalah kumpulan pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Kalau Descartes ini dia bukan asli orang Yunani, tetapi dia berasal dari Prancis ya. Dia berkebangsaan lahirnya di Prancis. Ya. Jadi dia juga adalah seorang ahli filsafat atau disebut sebagai filsuf. Bahkan juga dia dikenal sebagai bapak filsafat modern ya. Kalau tadi Plato, Aristoteles digolongkan sebagai filsafat Yunani kuno. Tapi kalau René Descartes disebut juga sebagai bapak filsafat modern. Ya, karena memang dia itu sudah ada di abad-abad yang ke-16 ya. Ya, kemudian ada yang lain namanya Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Jadi ini menurut Immanuel Kant bahwa filsafat itu menjadi pokok ya dan pangkal. Sehingga dari pemahaman-pemahaman seperti inilah para filsuf berkata bahwa filsafat itu merupakan king ya of the science. Artinya mereka berkata bahwa filsafat itu merupakan ratu dari ilmu pengetahuan. Itu menurut para filsuf. Sama seperti Immanuel Kant. Ya, berkata bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Kalau Immanuel Kant ini adalah seorang filsuf dari Jerman ya, dari Jerman. Nah, ini adalah salah satu filsuf yang lahir ataupun yang ada pada zaman pencerahan ya. Ini kita sudah singgung di awal-awal pertemuan bahwa di abad-abad pencerahan atau di abad yang ke-18 dia sudah hadir, Immanuel Kant ya. Dia memiliki pemikiran-pemikiran filsafat yang berpengaruh di dunia barat ya sampai juga ke kita sekarang di dunia timur ini. Kemudian ada namanya W.M. Becker. Jadi menurut Becker ini bahwa filsafat adalah refleksi rasional atas keseluruhan keadaan untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmah. Ya. Jadi dia berkata bahwa filsafat adalah refleksi rasional. Ini berkaitan dengan pengetahuan ya, refleksi dari pengetahuan rasional atas seluruh keadaan untuk mencapai hakikat dan untuk memperoleh hikmah. Itu menurut Becker ini. Kemudian ada lagi orang Indonesia, ini kita kutip satu dari Indonesia, namanya Puja Wiyatna. Ini jangan lama ya, Puja Wiyatna, Puja Wiyatna, itu cara bacanya. Filsafat adalah ilmu yang mencari sebab
yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Jadi bagi dia filsafat itu adalah ilmu yang mencari sebab apa yang menyebabkan segala sesuatu itu ada dan yang mungkin ada. Maka itu bisa digali, bisa dicari tahu, maka karena itulah muncul filsafat. Jadi upaya-upaya untuk mencari penyebab sesuatu itu. Lalu akhirnya muncullah filsafat. Nah, itulah beberapa definisi dari para ahli berkaitan dengan filsafat. Jadi menurut batasan modern, filsafat diartikan sebagai ilmu yang berusaha memahami segala sesuatu. Memahami segala sesuatu yang muncul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Melalui bantuan filsafat, diharapkan manusia dapat mengerti dan mempunyai pandangan yang menyeluruh serta sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Pandangan yang menyeluruh, mendalam dan sistematis adalah pengetahuan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri untuk menemukan saling keterhubungan serta implikasinya. Filsafat merupakan pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai hidup yang dicita-citakan. Filsafat adalah suatu sikap intelektual yang sadar memikirkan segala sesuatu secara luas dan mendalam sampai ke akar-akarnya, atau dalam satu istilah disebut dengan radix atau radikal, beserta dengan segala hubungan sebab akibatnya. Jadi kalau seseorang berkecimpung dalam dunia filsafat, maka biasanya orangnya akan lebih kritis, kira-kira gitu ya. Saya nggak tahu di antara saudara ada enggak yang menyukai filsafat ya, mata kuliah filsafat, pendidikan filsafat. Ya, ya saya sendiri tidak terlalu memperdalam filsafat, hanya pernah belajar waktu kuliah gitu ya. Tidak mendalami filsafat secara umum atau secara keseluruhan. Tapi menurut pandangan ini bahwa filsafat itu sebenarnya adalah sikap intelektual yang berusaha untuk memikirkan segala sesuatu secara luas dan mendalam sampai ke akar-akarnya, beserta dengan segala hubungan sebab akibatnya. Jadi terus berusaha untuk mencari tahu, untuk menggali segala informasi ataupun pengetahuan berkaitan dengan sesuatu hal. Bahkan tadi dihubungkan dengan segala situasi, dihubungkan dengan segala sesuatu, itu bisa menjadi objek ya daripada penelitian ataupun penggalian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat ini. Berusaha untuk terus mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa begini? Jadi orang yang berfilsafat memang akan memiliki rasa ingin tahu yang cukup dalam ya, rasa ingin tahunya tinggi. Siapa yang berfilsafat? Sebenarnya secara umum semua manusia juga berfilsafat ya. Tapi apakah filsafatnya itu dalam atau dangkal? Apakah filsafatnya benar atau tidak, kan itu persoalannya. Tapi secara umum semua manusia, semua suku-suku juga memiliki filosofi atau filsafat hidup. Setiap suku, setiap daerah juga punya filsafat ya. Karena tadi dikatakan bahwa filsafat itu merupakan pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai hidup yang dicita-citakan. Mungkin setiap kita juga dari daerah kita, dari suku kita punya pandangan hidup di daerah itu, pandangan suku itu. Misalnya seperti kami yang orang Batak ya. Di sini ada orang Batak enggak di STT ini? Ada ya? Ya, orang Batak.
ada juga di Kalimantan ya, walaupun mungkin tidak banyak. Ya. Jadi misalnya seperti orang Batak itu kan juga punya filsafat hidup. Salah satunya berkaitan dengan ada disebut, nanti kalian tidak ngerti ya, tapi dalam bahasa Batak disebutkan Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon katanya. Jadi itu filsafat yang sering mendasari kehidupan mereka di dalam suku itu. Artinya bahwa mereka berjuang di dalam hidup ini supaya apa? Mendapatkan yang pertama itu adalah kekayaan, kemudian keturunan, nah itu kan kekayaan, keturunan, terus juga ada kepintaran. Maka dalam filosofi mereka, orang-orang Batak pada umumnya mau berusaha untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Walaupun kehidupan mereka susah payah gitu ya. Walaupun mereka makannya itu hanya ikan asin, yang penting bisa sekolahkan anak. Kira-kira begitulah. Mungkin juga setiap suku ada yang begitu. Ya, tapi khususnya di daerah sana sangat berjuang untuk bisa uh, menyekolahkan anaknya, bahkan mengirim anaknya ke tempat yang jauh di perantauan. Jadi orang-orang Batak misalnya terkenal sebagai perantau. Di mana-mana ada, dimanapun ada. Mau di pelosok, mau di kota, mau di seluruh daerah pasti ada. Saya pergi ke Papua, ketemu juga di sana orang Batak. Saya pergi ke Alor, oh ada juga di sana. Waktu saya ke Kupang, di Soe, ada di sana. Waktu saya ke Ngabang, Kalimantan, ada di sana. Waktu ke Samarinda, ketemu juga. Mau di daerah manapun, saya akan bertemu dengan orang Batak begitu ya. Ini salah satu contoh, saya kasih contoh dari suku sendiri, karena kalau dari suku yang lain saya tidak terlalu memahami. Ya, saya tidak terlalu mengerti filosofi misalnya di daerah masing-masing saudara-saudara yang ada di Kalimantan, karena Kalimantan juga luas ya. Setiap daerahnya juga walaupun sama-sama orang Dayak katanya, tapi Dayaknya juga macam-macam kan. Bukan hanya satu. Ada Dayak Kendayan atau Dayak yang mana lagi saya juga tidak ingat. Tapi setiap daerah punya filsafat pandangan hidup. Ya, tapi sekali lagi, apakah filsafat kita itu sesuai dengan firman Tuhan? Misalnya seperti tadi, filsafatnya orang Batak itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Ternyata kan filsafat itu bisa kedengaran atau kelihatannya baik, tetapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi misalnya dikatakan bahwa dalam filsafat itu orang mencari yang namanya kekayaan, kemudian keturunan, kemudian kepintaran. Nah, kalau itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Pada zaman dahulu, kalau tidak ada keturunan, maka akhirnya dia ini apa? Menikah lagi. Nah, apakah itu sesuai dengan firman? Tidak sesuai kan gitu ya. Apakah tujuan hidup manusia itu hanya mencari kekayaan, kepintaran? Ternyata Alkitab menyatakan tidak demikian. Kalau itu terus dipertahankan, maka akan banyak orang yang menderita, karena kalau tidak punya anak berarti bisa ditinggalkan kan gitu. Nanti banyak janda-janda jadinya kan gitu. Banyak duda-duda karena ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka filsafat yang benar haruslah filsafat yang diterangi oleh firman Tuhan. Itu seharusnya begitu. Jadi setiap filsafat yang kita miliki atau yang dimiliki oleh kelompok suku tertentu itu perlu dikaji, itu perlu diterangi berdasarkan firman Tuhan. Kadang-kadang juga orang bikin skripsi juga berdasarkan studi kasus begitu ya. Nah, dulu ada juga yang membuat skripsi bagaimana dia meneliti budaya di daerahnya. Kemudian filsafat hidupnya,
diadakan wawancara, kemudian di compare dengan Alkitab ya sebagai firman Tuhan. Kemudian, seperti apa karakteristik berpikir secara filosofis? Jadi, berpikir secara filosofis itu adalah berpikir secara komprehensif yang memiliki daya cakup yang sangat luas terhadap segala sesuatu. Jadi pemikiran kaum filsuf ini adalah bagaimana berpikir secara lengkap, ya, berpikir secara luas. Sehingga orang-orang yang mencintai yang namanya filsafat, pola pikirnya juga luas. Ya, karena itu mereka tidak mau kalah ya kalau berdebat, kalau membangun argumen selalu ada saja pemikiran-pemikirannya. Selalu ada saja alasan-alasannya karena betul-betul dia memiliki pola pikir yang komprehensif. Berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi dan senantiasa menaati aturan berpikir dalam mencapai kebenaran objektif. Jadi orang yang mencintai filsafat ini, mereka tidak asal ngomong, tapi selalu memikirkan apa yang menjadi dasar, apa yang merupakan penyebab, dan apa akibatnya. Selalu akan ada yang namanya premis-premis ataupun yang namanya kalimat-kalimat yang mereka sudah persiapkan dengan baik, sehingga memang tidak ada istilah seperti debat kusir gitu ya. Karena orang filsuf ini adalah seorang memiliki disiplin berpikir yang tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya saudara pernah memperhatikan di televisi, salah satu yang sering berpikir secara filosofis, misalnya namanya Rocky Gerung. Pernah dengar enggak nama itu ya? Lalu kalau dia ngomong, selalu pemikirannya itu kritis, pemikirannya tajam. Tapi walaupun begitu, tidak ada jaminan bahwa apa yang dia ucapkan itu selalu benar. Karena dasar pikirnya itu adalah dari rasionya ya. Kemudian berpikir secara sistematis dalam membangun suatu sistem pengetahuan yang rasional dan benar yang menggambarkan suatu konsepsi yang bermanfaat dalam memahami secara baik dan benar manusia dan alam semesta. Dalam konteks ini, filsafat merupakan cara berpikir yang runtut, teratur, dan sistematis dalam membangun suatu teori atau ilmu yang rasional dan objektif terhadap alam semesta sebagai keseluruhan agar manusia dapat menerangkan atau menafsirkan secara logis. Nah, ini adalah pola pikir filsuf. Mereka berpikir secara sistematis, artinya berpikir secara teratur. Bagaimana mereka dikatakan di sini membangun suatu sistem pengetahuan yang rasional dan benar, menggambarkan suatu konsep yang bermanfaat dalam memahami secara baik dan benar manusia dan alam semesta. Jadi kalau filsuf ini sebenarnya memiliki bahan atau objek penelitian yang sangat luas ya, karena tadi dikatakan mereka bisa menjadikan objek penelitian selain manusia dan alam semesta, akan ada yang menjadikan objek penelitiannya itu sampai kepada Tuhan sendiri dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, karena mereka mau menilai semua secara rasional ya, baik hubungannya dengan alam, hubungannya dengan manusia, dan juga dengan Tuhan. Lalu berikutnya, berpikir secara sadar dan kritis di dalam dunia yang ia pikirkan. Dalam konteks ini, filsafat berarti menyusun suatu skema, konsepsi sebagai hasil abstraksi, dan generalisasi atas pengalaman mengenai segala benda dan peristiwa, termasuk diri orang yang sedang berpikir itu. Jadi, di sini dikatakan bahwa para filsuf itu berpikir secara sadar dan kritis di dalam dunia yang ia pikirkan. Ya, dia sedang memikirkan
eh, segala sesuatu yang tadinya abstrak, ya, sesuatu yang general, sesuatu yang umum, bagaimana mereka berusaha untuk menyusun itu menjadi sebuah konsepsi atau menjadi sebuah konsep yang akhirnya bisa dituliskan, ya, mengenai segala apapun, segala benda atau peristiwa, termasuk eh, pribadi orang yang sedang berpikir itu. Jadi inilah beberapa pola pikir daripada filosofis, ya, filsuf. Berpikir secara komprehensif, kemudian ada disiplin berpikirnya, lalu sistematis, dan mereka berpikir secara sadar dan kritis karena mereka mau apa yang mereka sedang pikirkan, apa yang mereka sedang teliti itu bukan hanya sekedar abstraksi atau sebatas angan-angan, ya, tidak mau hanya secara general atau umum, tapi apa yang mereka pikirkan itu mereka mau itu menjadi sebuah konsep yang akhirnya bisa dinikmati oleh orang lain dan sekaligus bisa mereka pertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah itu, jadi mereka ini adalah orang-orang yang berpikir kritis. Nah, kita lihat 4 masalah pokok yang ingin dipecahkan oleh filsafat. Jadi filsafat muncul karena ingin memecahkan atau ingin mengatasi 4 masalah pokok. Jadi mereka berpikir dengan pemikiran filsafat, maka masalah-masalah ini akan bisa diselesaikan. Apa saja itu? Pertama adalah apa yang dapat saya harapkan. Nah ini kan menjadi uh, pertanyaan sekaligus yang di dalamnya pasti ada problem. Ketika kita uh, menjalani sesuatu, artinya kita ingin mendapatkan, ya, mengharapkan sesuatu dari perjalanan itu. Ketika kita menjalani kehidupan, ya kita juga ingin tahu, ya, mengharapkan sesuatu, ya, di balik semua apa yang sedang kita yakini, apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita lakukan. Nah, jadi berharap ada pemecahan masalah. Pertanyaan ini mengandung makna hakikat hidup dan keyakinan bahwa manusia masih memiliki harapan yang baik setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Maka permasalahan ini dikupas dalam cabang filsafat metafisika. Meta dibalik, fisika yang nampak. Artinya metafisika ada sesuatu di balik yang nampak ini. Maka itu menjadi, ya, metafisika. Mencakup aspek kosmologi, teologi, antropologis, dan ontologis. Jadi kita lihat di sini ada banyak cabang filsafat, ya. Baru dengan pertanyaan ini, apa yang dapat saya harapkan? Kita ingin mendapatkan hakikat hidup. Dan permasalahan ini, ya, dikupas banyak melalui banyak aspek yang disebutkan di sini. Dan tentang filsafat-filsafat ini kita tidak pelajari di sini karena punya mata kuliah tersendiri. Tapi ini hanya disinggung karena berkaitan tentang dasar teologi kontemporer. Teologi kontemporer juga ternyata ada filsafat yang mendasarinya, begitu. Jadi kita tidak akan panjang lebar di sini, tapi kita perlu memahami bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia diharapkan bisa diselesaikan oleh filsafat. Nah, itulah pola pikir filsuf itu. Filsuf berpikir dengan memahami filsafat, maka persoalan-persoalan manusia itu bisa diselesaikan. Pertama, berkaitan dengan pengharapan. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa yang dapat saya ketahui? Pertanyaan ini ingin mengungkapkan
masalah kebenaran, yaitu sejauh mana pengetahuan saya itu benar, dari mana asal dan sumber pengetahuan, serta apakah kebenaran itu. Nah, permasalahan ini dikupas dalam cabang filsafat namanya epistemologi. Nah, kata epistem sama dengan pengetahuan. Filsafat epistemologi yaitu sumber pengetahuan. Dan sumber pengetahuan itu bisa berupa panca indera, wahyu, otoritas, rasio, dan intuisi. Jadi, ini adalah pertanyaan kedua yang berusaha untuk dipecahkan oleh filsafat. Kalau tadi, apa yang dapat saya harapkan? Yang kedua, apa yang dapat saya ketahui? Karena memang manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kita ini kan rasa ingin tahunya tinggi, keponya tinggi, kan gitu ya. Istilah orang ya, kepo, yang eh, dia dengar sedikit, kemudian sudah muncul rasa ingin tahu. Itu apa ya? Apa ya gitu ya. Siapa tadi ya? Karena dengar bisik-bisik saja, kita ingin tahu apa yang sedang dibisikin oleh teman kita kepada orang lain. Ya. Sampai hal-hal yang sangat kecil pun kita ingin tahu. Siapa tadi itu ya? Ada apa tadi ya? Siapa tadi yang nangis gitu ya? Siapa tadi yang teriak ya? Bahkan sampai akhirnya siapa tadi yang ke toilet? Semua kan kita ingin tahu ya. Sampai kepada hal-hal kecil. Siapa juga yang apa? Kalau sudah bau misalnya ya, siapa yang kentut tadi gitu. Sampai itu pun rasa ingin tahu juga. Karena itulah sifat manusia. Tapi bagi filsuf, rasa ingin tahu itu kan tidak bisa hanya ditebak-tebak. Kalau orang filsafat atau filsuf, mereka tidak bisa berkata, ya saya rasa ingin tahu, kemudian saya rekayasa, saya tebak saja seperti tebak-tebak buah manggis gitu ya. Atau seperti orang lagi putar undian nomor, siapa yang dapat ini kemudian itu yang benar, kan tidak bisa begitu ya. Berkaitan dengan pengetahuan, itu tidak bisa ya, seperti kita memutar undian, nanti dapat nomor berapa, berarti itulah yang benar. Tapi para filsuf ketika mau mengetahui sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, maka mereka harus mencari sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya muncul namanya filsafat epistemologi. Kalau mereka yakin akan sesuatu, tahu bahwa itu sesuatu yang benar, maka mereka harus berusaha membuktikan kebenarannya. Tidak bisa hanya mengaku bahwa itu benar. Tapi kebenaran seperti apa? Bagaimana saya tahu bahwa yang saya tahu itu memang benar? Itu namanya filsafat epistemologi. Nah, sehingga kalau semua orang merasa dirinya benar, kan akhirnya filsafat itu menjadi relatif ya. Semua orang juga bisa mengaku bahwa dia benar. Setiap pembicara pertama dia bisa merasa dirinya benar. Termasuk ketika di pengadilan. Siapa yang dahulu bersaksi merasa dirinya paling benar. Tapi ternyata ketika ada kesaksian yang lain, dan ada bukti-bukti yang lain, ada bukti-bukti baru, ternyata dia tidak benar kan gitu ya. Tapi awalnya dia berpikir, dialah yang paling benar. Nah demikian dalam ilmu pengetahuan, ketika seseorang mengadakan penelitian, dan dia merasa yakin bahwa apa yang dia teliti itu sudah benar, ternyata beberapa tahun kemudian orang mengadakan penelitian yang sama, ternyata dia menemukan sesuatu yang lain, maka yang sebelumnya itu bisa dinyatakan bahwa itu sudah tidak valid lagi. Ternyata apa yang dahulu dinyatakan benar, setelah diadakan penelitian kembali beberapa tahun kemudian,
Ternyata yang dahulu itu tidak benar lagi. Berarti kalau demikian, yang muncul apa? Ya relatif ya, relativisme. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita berkata saya ini sudah mengerti kebenaran. Saya ini sudah hidup dalam kebenaran. Bahkan saya sudah dibenarkan. Maka pertanyaannya, berdasarkan apa? Saudara merasa benar atau sudah mengerti kebenaran? Sumbernya dari mana? Dasarnya dari mana? Nah, itu yang menjadi penting. Kalau dasarnya itu berdasarkan pengalaman kita, kalau dasarnya itu berdasarkan pengetahuan semata-mata, kalau dasarnya itu berdasarkan penelitian kita, itu diragukan kan gitu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa yang kita tahu itu benar? Maka perlu dilihat sumbernya dari mana. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita berkata bahwa saya ini tahu kebenaran, saya ini sudah dibenarkan, ya berdasarkan sumbernya, sumbernya bukan saya, sumbernya bukan orang lain, sumbernya bukan pendeta, tapi itulah yang namanya wahyu Tuhan kan gitu ya. Alkitab sebagai wahyu yang berotoritas. Jadi dasar bagi kita untuk mengalami yang namanya pembenaran karena kita percaya kepada sang kebenaran, ya kan gitu ya. Masih bisa dengar nggak? Bisa ya. Kalau nggak jelas bisa dikasih tahu ya suaranya gimana. Oke. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apa yang harus saya perbuat? Ini pertanyaan filosofis yang ketiga. Apa yang harus saya perbuat? Pertanyaan ini ingin mengungkapkan masalah pedoman hidup, norma-norma yang berlaku dan nilai-nilai. Permasalahan ini dikupas dalam cabang filsafat namanya aksiologi. Kata aksios atau nilai. Kemudian aksiologi ini mencakup aspek etika dan estetika. Etika itu berkaitan dengan bagaimana kita menjalani hidup benar, ya baik gitu ya. Jadi ketika kita memiliki pemahaman etika, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang layak, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kan gitu ya. Itu namanya etika. Bagaimana kita menjalani kehidupan. Dan di dalam etika kita bisa banyak belajar macam-macam etika. Sudah dapat pelajaran etika ya? Sudah. Berarti sudah lulus etika. Apa itu etika deontologis? Apa itu etika teleologis? Nah, itu kan contoh. Jadi ada etika moral, ada etika sosial, ada macam-macam etika. Itu tidak kita bahas di sini, hanya disinggung. Estetika. Estetika itu berkaitan dengan ya nilai keindahan tadi itu ya. Bagaimana kita menilai sesuatu? Ya. Apakah lukisan ini indah? Kalau ada lukisan. Bagi orang yang tidak mengerti estetika, ketika ada lukisan di dinding, kelihatannya hanya ya garis-garis dan sebagainya, yang tidak mengerti estetika berkata, apa itu? Kok lukisannya begitu? Kok nggak ada nilainya gitu. Tapi bagi orang yang ahli estetika, yang mengerti tentang lukisan, dia bisa mengerti, dia mengetahui bahwa satu lukisan itu bernilai tinggi karena dia mengerti filsafat estetika, kan begitu. Jadi kalau orang awam yang tidak mengerti estetika dilihatnya lukisan ini kok belinya mahal-mahal, rugi uang untuk beli itu, cuma dipajang begitu aja kan gitu kan. Apalagi orang teologi kadang-kadang gitu. Untuk apa pemborosan seperti itu katanya gitu ya. Sama seperti Yudas Iskariot yang menegur siapa? Maria. Untuk apa membuang minyak narwastu yang mahal? Harganya mahal. Berapa harganya?
300 dinar. Untuk apa itu dibuang-buang itu minyak narwastu itu? Lebih baik dijual saja itu. Uangnya bisa diberikan untuk orang-orang miskin. Kata siapa? Yudas Iskariot. Tapi ternyata kan motivasinya apa? Jahat kan gitu ya. Karena dia mau mengambil uang gitu. Tapi apa kata Yesus? Nah, biarkan dia melakukan itu. Karena orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Artinya dia akan disalibkan, dia akan mati. Dan Maria sudah melakukan yang terbaik, yang bernilai tinggi dalam pandangan Tuhan. Kan gitu. Jadi apa yang harus saya perbuat? Gitu. Jadi itu pertanyaan filosofis. Kalau kita hidup, ya kita mau buat apa? Saudara mau buat apa? Sekarang ada di sekolah teologi, mau ngapain gitu? Setelah ini ngapain? Kalian ada di STT, mau ngapain? Mau buat apa? Ini pernah enggak dipikirkan, saya masuk STT ini, saya mau buat apa sebenarnya? Setelah saya tamat, mau buat apa? Apakah sudah ada visi yang Tuhan berikan? Apakah sudah memikirkan misi apa yang mau dilakukan? Akan itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita sudah pikirkan dan kita ingin tahu jawabannya. Apa yang harus saya buat selanjutnya? Nah, itu adalah pertanyaan filsuf, saudara-saudara. Kalau para filsuf saja memikirkan itu, maka harusnya kita lebih lagi memikirkan hal-hal yang seperti ini. Kita ini bukan hanya filsuf, kita ini para teolog, kita hamba Tuhan. Justru kita yang harus bertanya, Tuhan saya mau buat apa? Apalagi yang mau saya buat? Kan gitu ya. Jadi jangan seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pikirannya apa? Apalagi yang mau saya dapatkan kan begitu. Apalagi yang mau saya dapatkan? Apalagi yang bisa saya ambil? Sampai kasnya juga mau diambil kan gitu. Mau dia sebagai bendahara, kas pun mau dikorupsi juga. Kemudian Maria mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan pun dia protes. Karena yang dia pikirkan bukan apa yang mau saya buat bagi Tuhan, tapi apa yang mau saya dapatkan. Nah ini yang masalah. Seringkali juga hamba-hamba Tuhan begitu. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Saudara-saudara tidak begitu ya. Jadi jangan selalu berpikir, Tuhan, saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, saya sudah mau mengabdi kepada Tuhan, lalu saudara berpikir, apa yang akan saya dapatkan? Hati-hati ya. Jangan pergi melayani, lalu saudara berpikir, setelah saya melayani, apa yang mau saya dapatkan? Kalau seperti itu sama pola pikirnya dengan Yudas. Sama pola pikirnya dengan orang-orang dunia ini gitu ya. Orang-orang filsuf yang hanya memikirkan ya dirinya akan begitu yang menjadi fokus. Tapi kalau kita sebagai hamba Tuhan, apa yang mau saya buat lagi untuk menyenangkan Tuhan? Kan begitu. Itulah filosofi kita. Apalagi yang mau saya buat supaya Tuhan disenangkan. Bukan sebaliknya, apa yang mau saya dapatkan. Karena masalah apa yang saya dapatkan itu bukan sebenarnya urusan kita. Bagian kita adalah melakukan tanggung jawab kita. Tapi urusan upah itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin ya. Itu. Bagian kita adalah bekerja, melayani, berbuat. Nah, urusan honor, urusan upah, urusan berkat itu urusannya Tuhan. Gitu. Jadi jangan mengurusi yang bukan urusan kita. Biar Tuhan mengurusi urusannya, urusan kita adalah jadi hamba. Kalau hamba berarti bekerja kan gitu ya. Hamba berarti melayani. Nah, itu seperti itu. Jadi filosofi kita juga harus diubah. Lalu pertanyaan berikutnya, dari kaum filsuf itu, apakah manusia itu? Jadi mereka masih bertanya, apakah manusia? Pertanyaan ini ingin mengungkapkan masalah pokok dan filsafat ya.
yaitu tentang hakikat manusia. Mereka ingin tahu hakikat manusia itu seperti apa. Permasalahan ini dikupas dalam cabang filsafat manusia atau disebut dengan antropologi filsafati. Manusia dipandang dari sudut filsafat. Jadi kaum filsuf atau para filsuf itu berusaha untuk mencari tahu makna hidup manusia itu, hakikat manusia. Tapi kalau kita ingin mengenal manusia hanya dari sudut pandang antropologi manusia, ya pasti kita akan gagal ya. Karena kalau pandangan hidup, pandangan tentang manusia itu macam-macam dari filosofi dunia ini. Ada yang berpandangan bahwa manusia itu hanya mekanik misalnya, seperti mesin yang terus bekerja. Ada juga berpikir bahwa manusia itu juga sama seperti binatang ya, yang memiliki apa libido, nafsu dan seterusnya. Tapi kalau hanya sebatas itu, atau berkata bahwa manusia itu sebagai makhluk ekonomis misalnya, atau manusia sebagai makhluk sosial, itu banyak cara pandang tentang manusia menurut filsuf. Tapi apakah kita hanya sampai di situ? Nah, kita harus melihat lagi dari sudut pandang teologi ya, bahwa kita memiliki pandangan yang lebih tinggi karena sudut pandang teologi berdasarkan Alkitab menyatakan bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi manusia bukan hewan, manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomis atau manusia seperti mesin. Ya, tentu kita menolak itu ya. Kalau saudara membaca buku teologi Kristen yang dikarang oleh Millard J. Erickson, ya mudah-mudahan ada di sana, mestinya ada ya. Teologi Kristen judulnya, Millard Erickson, di dalam pembahasan tentang antropologi atau tentang manusia, maka di sana ada banyak disebutkan pandangan-pandangan tentang manusia. Ya, ya tapi kita kembali kepada Alkitab. Oh, Alkitab menyatakan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang berusaha untuk diselesaikan atau dipecahkan oleh filsafat. Apa yang dapat saya harapkan, apa yang dapat saya ketahui, apa yang harus saya perbuat, dan apakah sesungguhnya hakikat manusia itu. Dan 4 aspek penting dari filsafat itu ada namanya aspek wonder, keheranan ya. Mempelajari filsafat karena ada wondering atau keheranan, pertanyaan akan sesuatu yang ada atau yang terjadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, aspek dari filsafat itu disebut aspek wisdom, kebijaksanaan. Mempelajari filsafat karena mau mencari esensi dari sesuatu kebenaran atau disebut mencintai kebijaksanaan. Jadi aspek wonder, ada rasa ketakjuban, keheranan akan sesuatu sehingga muncul filsafat. Tapi juga aspek wisdom, kebijaksanaan, ingin mencari kebenaran dan mencintai kebijaksanaan. Lalu ada aspek truth atau kebenaran. Filsafat adalah ilmu yang mempertimbangkan kebenaran-kebenaran hakiki. Dengan kata lain, filsafat berusaha mencari kebenaran yang hakiki, mencari kebenaran yang sejati. Aspek proses yang dinamik atau dynamic proses, mempelajari filsafat berawal dari proses, dari runtutan konflik opini-opini, dan terus-menerus sampai memperoleh jawaban yang memuaskan. Inilah aspek dari pola berpikir filsafat. Jadi artinya bahwa para filsuf ini sebenarnya tidak pernah merasakan adanya kepuasan. Karena jawaban yang memuaskan itu sesungguhnya tidak ada. Karena ketika menemukan sesuatu, setelah itu sudah ada lagi penemuan-penemuan yang lain, terus ada upaya-upaya pencarian kebenaran, dan terus-menerus tidak akan pernah ada hal yang memuaskan di dalam berfilsafat. Nah, itu.
Jadi di satu sisi kita perlu belajar filsafat ya, tapi kita harus ingat filsafat itu bukan untuk memuaskan pikiran kita, memuaskan telinga, memuaskan mata kita, tidak bisa ya. Karena yang namanya filsafat yang selalu didasari oleh rasio manusia tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa kita yang bersifat kekal. Jadi ilmu filsafat pada umumnya dikenal orang Kristen sebagai ilmu yang mengajarkan kebijaksanaan orang-orang kafir. Salah satu aliran filsafat yang sangat dikenal saat itu adalah filsafat Aristoteles. Ya, pada mulanya filsafat Aristoteles dipelajari oleh orang-orang Kristen bukan untuk menggantikan Alkitab, tapi untuk melihat hubungan antara kedua buku tersebut. Namun dasar pemikiran untuk mencari hubungan antara filsafat dan Alkitab adalah karena orang-orang Kristen masa itu tidak lagi melihat Alkitab sebagai satu-satunya pusat teologi. Prinsip dasar ilmu filsafat dalam mempelajari tentang Allah ya, adalah dengan mendasarkan diri pada akal kodrati atau natural manusia. Sedangkan agama Kristen berdasarkan pada wahyu yang disampaikan Allah kepada manusia. Dalam ilmu filsafat, Allah dibicarakan sebagai objek yang diteliti. Sedangkan di dalam agama Kristen, Allah dipandang sebagai causa prima yang menyebabkan segala sesuatu ada dan yang memberi makna kepada semua ciptaan. Ilmu filsafat menolak gagasan bahwa tanpa wahyu Allah, manusia tidak mungkin tahu apa-apa tentang Allah. Nah, sebaliknya, ilmu filsafat mengajarkan bahwa manusia sebenarnya di dalam dirinya sendiri mempunyai kebebasan yang mutlak untuk menentukan apa saja yang dapat ia ketahui dan pikirkan. Melalui rasionya, manusia dimungkinkan untuk memiliki kekuatan berpikir yang tidak terbatas. Pada dasarnya, manusia adalah bebas dan otonom, terlepas dari semua kontrol yang ada di luar dirinya. Alam diartikan sebagai suatu kawasan yang tidak terbatas, yang dapat dan harus dikontrol melalui pikiran matematis yang otonom. Jadi kita sudah bisa melihat di sini ya, bahwa dasar berpikir filsafat itu mendasarkan diri pada pikiran manusia semata. Inilah yang mendasari studi teologi modern di abad 19 dan 20. Sebagai akibatnya, agama manusia modern diyakini harus memiliki sifat kritis dan rasional. Hal-hal yang supra-alami atau supranatural tidak memiliki tempat dalam rasio manusia. Oleh karenanya harus disingkirkan dari unsur-unsur agama modern. Jadi ini yang pertama ya, berkaitan dengan dasar teologi kontemporer. Jadi tadi saya sudah jelaskan panjang lebar di awal bahwa sebenarnya tidak ada salahnya kita mempelajari filsafat, karena filsafat itu juga sebenarnya mencintai kebijaksanaan. Tetapi ketika filsafat itu mengesampingkan yang namanya wahyu Tuhan, maka itu kan menjadi sangat-sangat relatif sekali. Jadi tadi di bagian sebelumnya sudah dikatakan di sini, ini menjadi catatan perhatian kita ya, bahwa dalam ilmu filsafat, Allah dibicarakan sebagai objek yang diteliti. Ia disamakan dengan penelitian yang lain. Sedangkan di dalam agama Kristen, Allah dipandang sebagai causa prima yang menyebabkan segala sesuatu ada dan yang memberi makna kepada semua ciptaan. Jadi ilmu filsafat menolak gagasan bahwa tanpa wahyu Allah manusia tidak mungkin tahu apa-apa tentang Allah. Sedangkan kita dalam teologi kita, baik dalam teologi teologi reformasi, selalu berkata kita tidak mungkin mengenal Allah, kita tidak akan mungkin tahu apa-apa tentang Allah tanpa wahyu Allah, atau disebut dengan istilah kenyataan. Ya, wahyu Allah atau kenyataan Allah. Tanpa kenyataan Allah, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Kan begitu dalam teologi reform. Tanpa Allah memperkenalkan dirinya, tidak mungkin kita mengenal Allah dengan baik. Ya, sedangkan filsafat menolak gagasan hal itu. Ya.
Dengan demikian, ya kita tidak sependapat ya kalau disebutkan Allah itu hanya sebagai objek yang diteliti. Jadi itu hal yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa diikuti ya. Minum dulu bagi yang mau minum. Sejauh ini jelas bisa diikuti? Oke. Silent is gold. Bisa, Pak. Ya udah. Ya, diam itu emas katanya kan. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yang berikutnya. Yang kedua ya. Dasar daripada teologi kontemporer menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Jadi semangat mental abad pencerahan yang menjunjung tinggi harkat manusia sebagai manusia yang betul-betul otonom. Ini adalah prinsip humanisme. Pada akhirnya menempatkan manusia menjadi pusat dari alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Melalui rasionya, manusia percaya dapat menilai segala sesuatu tanpa batas. Karena rasio manusia diyakini mampu menjadi patokan untuk menilai keberadaan dunia fenomena. Oleh karenanya, eksistensi Allah sama sekali tidak diperhitungkan karena Allah tidak kelihatan dalam dunia real dan tidak dapat dinilai secara matematis oleh rasio manusia.